Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini kita akan membahas subtes literasi bahasa Indonesia part 5. Kita langsung ke soal yang pertama, soal nomor 38. Masalah utama yang menjadi topik bacaan di atas adalah, masalah utama yang menjadi topik bacaan, berarti masalah utamanya harus memuat inti-inti yang dibahas di setiap paragraf. Tapi tenang aja, kita tidak perlu membaca keseluruhan isi paragraf yang ada dalam teks ini. Cukup kita baca ide pokok di masing-masing paragraf. Nah, ide pokok itu biasanya terletak di awal kalimat ataupun di akhir kalimat. Berarti cukup kita baca kalimat pertama dan kalimat terakhir setiap paragraf. Kita ke paragraf pertama. Kalimat pertama, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar makhluk hidup. Kalau kita lihat, ini merupakan ide pokoknya karena ini kalimatnya bersifat umum. Tapi coba kita baca kalimat akhir. Keduanya, biotik dan abiotik membentuk keseluruhan lingkungan dari makhluk hidup ataupun non-hidup. Keduanya, biotik dan abiotik. Kita baca dulu sebelumnya nih. Berarti ini mengarah kepada keragaman lingkungan, baik itu lingkungan biotik maupun abiotik. Dan juga dijelaskan sebelumnya bahwa ada lingkungan bagi seorang manusia dan juga ada lingkungan bagi tanaman. Berarti pada intinya paragraf ini membahas terkait dengan keragaman lingkungan hidup. Coba kita baca paragraf 2, lingkungan abiotik terdiri atas faktor-faktor seperti tanah, air, udara, dan radiasi. Kalau kita lihat, ini kan membahas abiotik, artinya ini melanjutkan apa yang dibahas di paragraf pertama. Berarti lanjut ke paragraf ketiga, suatu kelompok penting dari faktor-faktor lingkungan abiotik membentuk cuaca. Ini juga masih sama, artinya masih melanjutkan apa yang dibahas di paragraf pertama dan di paragraf kedua. Berarti tidak perlu kita baca lagi, intinya kita dapatkan bahwa ini membahas terkait dengan keragaman lingkungan hidup. Yaitu ada dua intinya, yaitu lingkungan biotik, yang mana lingkungan hidup, ataupun lingkungan abiotik, ataupun lingkungan non-hidup. Nah, tinggal kita cari nih, dari antara opsi A, B, C, D, dan E, yang mana nih yang merupakan keragaman lingkungan hidup. Nah, kalau kita lihat yang paling tepat adalah opsi yang B, ragam lingkungan hidup. Kita lanjut ke soal nomor 39. Kalimat yang isinya menyimpang dari ide pokok paragraf adalah, menyimpang artinya tidak sesuai dengan ide pokok paragraf. Nah, biasanya kalimat ini juga tidak nyambung atau tidak padu, baik itu dengan kalimat sebelumnya atau kalimat setelahnya. Jadi tinggal kita cari mana sih kalimat yang tidak nyambung. Kita analisis masing-masing opsi jawabannya. Ke opsi yang A, kalimat 7. Kalimat 7, keduanya, biotik dan abiotik membentuk keseluruhan lingkungan dari makhluk hidup ataupun non-hidup. Nah, ini kan membahas terkait dengan biotik dan abiotik dan ditandai dengan keduanya. Artinya ini mengarah ke dua kalimat sebelumnya, yaitu kalimat 5 yang membahas abiotik dan kalimat 6 membahas lingkungan biotik. Berarti kalimat ke-7 ini nyambung atau padu dengan kalimat sebelumnya. Berarti bukan opsi yang A. Opsi yang B. Kalimat 4. Kalimat 4, kita baca. Lingkungan bagi makhluk hidup tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yakni lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Nah, ini juga padu, apalagi di kalimat setelahnya itu membahas lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Artinya ini melanjutkan dari apa yang dibahas di kalimat 4 ini. Berarti bukan opsi yang B, karena kalimat 4 itu padu atau nyambung. Opsi yang C, kalimat 13. Kalimat 13 mana nih? Benda hidup dan mati dipengaruhi oleh hujan, salju, suhu yang panas atau dingin, penguapan air, kelembapan angin, dan sejumlah kondisi-kondisi cuaca lainnya. Oke, ini membahas terkait dengan cuaca-cuaca lainnya dan kita lihat di kalimat sebelumnya membahas terkait dengan cuaca. Artinya ini nyambung kalimatnya atau padu, berarti bukan opsi yang C. Opsi yang D, kalimat 15. Kalimat 15. Mana nih kalimat 15? Manusia membangun rumah dan menggunakan pakaian untuk melindungi tubuh mereka dari iklim yang keras. Nah, ini tidak padu atau menyimpang. Kenapa? Kita lihat di kalimat 14. Ini kan membahas terkait dengan cuaca. Kemudian kalimat 16 juga membahas terkait dengan cuaca. Sedangkan tiba-tiba kalimat 15 ini manusia membangun rumah dan menggunakan pakaian untuk melindungi tubuh mereka dari iklim yang keras. Berarti ini menyimpang atau tidak nyambung di antara dua kalimat yang mengapitnya, baik itu kalimat sebelumnya maupun kalimat setelahnya. Ya memang sih ada kata iklim yang keras, tapi kan ini membahas terkait dengan cuaca. Katanya juga cuaca, bukan iklim, berarti kalimat 15 ini menyimpang dong. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang D. Kita lihat opsi kalimat 16. Manusia mempelajari cuaca dengan tujuan untuk mengetahui cara mengaturnya. Nah, ini nyambung di kalimat 14. Jadi seharusnya tidak ada kalimat 15 di sini. Kita lanjut ke soal nomor 40. Simpulan berikut ini yang tepat untuk bacaan tersebut adalah simpulan
Berarti ini harus memuat keseluruhan isi teks. Nah, pada intinya kita membahas terkait dengan ragaman lingkungan. Ada dua pokok yang menjadi utamanya yaitu lingkungan biotik dan abiotik, di mana lingkungan biotik itu adalah lingkungan hidup dan abiotik itu non-hidup. Kemudian di dua paragraf selanjutnya yaitu paragraf 2 dan ketiga ini membahas ini hanya melanjutkan penjelasan dari apa yang dibahas di paragraf pertama. Jadi pada intinya kita membahas terkait dengan keragaman lingkungan. Nah, tinggal kita cari mana sih keragaman lingkungan. Nah, ini nih. Opsi yang D, keragaman lingkungan berpengaruh pada kehidupan suatu makhluk. Ya, ini pasti ya, keragaman lingkungan itu pasti berpengaruh pada kehidupan suatu makhluk. Soal nomor 41, salah satu gagasan kalimat berikut yang tidak sesuai dengan gagasan kalimat 2 tersebut adalah, kita baca dulu kalimat 2, lingkungan bagi seorang manusia diantaranya adalah suhu, makanan, dan manusia lainnya. Oke, ini membahas terkait dengan lingkungan bagi seorang manusia. Tinggal kita analisis masing-masing opsi jawabannya dan kita lihat mana sih gagasan yang tidak sesuai dengan kalimat 2. Opsi yang A, lingkungan abiotik mengubah pola kehidupan makhluk hidup dan berpengaruh pada lingkungan sekitar makhluk hidup. Lingkungan abiotik itu kan antaranya suhu, air, udara, dan sinar matahari. Berarti ini merupakan lingkungan bagi seorang manusia. Lingkungan bagi seorang manusia dan pasti akan berpengaruh pada lingkungan sekitar makhluk hidup. Berarti ini sesuai. Kita cari yang tidak sesuai ya. Opsi yang B, suhu, air, udara, dan sinar matahari membentuk beragam objek dan memberi kekuatan untuk saling mempengaruhi. Ini juga sudah pasti benar. Karena memang suhu, air, udara, dan sinar matahari itu pasti membentuk beragam objek dan akan memberikan kekuatan untuk saling mempengaruhi agar makhluk-makhluk hidup itu tetap tumbuh dan berkembang. Kemudian opsi yang C, suhu, air, udara, dan sinar matahari membentuk makhluk hidup untuk saling mempengaruhi antar satu dan lainnya sehingga membentuk banyak objek. Suhu, air, udara, dan sinar matahari membentuk makhluk hidup. Apakah ini semua merupakan makhluk hidup? Ini tidak ya. Suhu, air, udara, dan sinar matahari itu bukan makhluk hidup, tapi benda hidup. Jadi bukan makhluk hidup. Makhluk hidup itu seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi opsi yang C ini tidak sesuai dengan apa yang dibahas di kalimat 2. Berarti jawabannya yang kemungkinan adalah opsi yang C. Kita lihat dulu dua opsi yang lainnya. Opsi yang D, suhu, air, udara, dan sinar matahari membentuk banyak objek dan memberikan kekuatan bagi makhluk hidup untuk saling mempengaruhi antar satu dengan yang lainnya. Nah, ini juga benar. Opsi yang E, lingkungan abiotik membentuk banyak objek dan memberi kekuatan kepada makhluk hidup yang dapat mempengaruhi komunitas sekitarnya. Nah, ini juga benar. Nah, yang salah itu atau tidak sesuai dengan gagasan kalimat 2 itu adalah suhu, air, udara, dan sinar matahari membentuk makhluk hidup untuk saling mempengaruhi antar satu dan lainnya sehingga membentuk banyak objek. Opsi yang C. Lanjut ke soal nomor 42. Sikap penulis dalam mengembangkan bacaan di atas adalah sikap penulis. Nah, ini kan teks ini kan membahas terkait dengan keragaman lingkungan dan dijelaskan juga faktor-faktornya, kemudian jenis-jenisnya, kemudian kelompok penting dari faktor-faktor lingkungan. Pokoknya menjelaskan secara lebih rinci terkait dengan keragaman lingkungan dan disertai dengan penjelasan-penjelasan tambahan. Berarti kalau seperti itu ini sepertinya memberikan kita ilmu pengetahuan, memberikan kita pengetahuan, memberikan kita kewawasan. Kita tinggal lihat nih antara opsi A, B, C, D, dan E. Opsi yang A memberikan wawasan kepada pembaca tentang keberagaman lingkungan. Nah, ini benar. Kan ini tadi banyak membahas terkait dengan keberagaman lingkungan dan juga dijelaskan penjelasan tambahannya seperti faktor-faktor, jenis-jenis, satu kelompok penting, dan lain-lainnya lah. Jadi, ini benar karena memberikan wawasan kepada pembaca tentang keragaman lingkungan. Berarti kemungkinan jawabannya adalah opsi yang A. Kita simpan dulu. Opsi yang B, netral dalam menyampaikan informasi tentang pentingnya lingkungan. Oke, ini tidak membahas terkait dengan pentingnya lingkungan. Opsi yang C, mengajak pembaca untuk memperhatikan dampak lingkungan bagi hidupnya. Kita tidak membahas terkait dengan dampak, berarti opsi yang C salah. Opsi yang D, mempengaruhi pembaca agar lebih mengenali dan memahami lingkungannya. Ini bisa sih, tapi ini tidak terlalu tepat. Yang paling tepat itu memberikan pengetahuan atau wawasan. Opsi yang E, menyampaikan tanggap tentang kegunaan dan dampak lingkungan hidup. Kita tidak membahas terkait dengan kegunaan dan dampak di sini. Berarti bukan opsi yang E. Jadi, yang paling tepat adalah opsi yang A, memberikan wawasan kepada pembaca tentang keberagaman lingkungan. Lanjut ke soal nomor 43. Nah, ini teks baru lagi, kita langsung baca soalnya. Pertanyaan yang jawabannya tidak terdapat pada teks tersebut adalah, oke, ini membahas terkait dengan pernyataan yang jawabannya tidak terdapat dalam teks. Berarti mau tidak mau kita harus baca dulu nih keseluruhan isi teks. Kita baca ya, karena teksnya juga tidak terlalu panjang.
Ke paragraf pertama, sejak adanya larangan menggunakan kantong plastik sekali pakai pada 2017, kota Nairobi, Kenya kini bersih dari sampah plastik, seperti terlihat Kamis 14 bulan 3. Padahal sebelumnya kota ini dulu dipenuhi sampah plastik yang pernah memenuhi jalanan, saluran air, bahkan menutupi semak hingga memenuhi banyak perut binatang di kota Nairobi. Kini hanya menjadi cerita masa lalu. Hanya dalam setahun sejak pelarangan penggunaan kantong plastik, ibu kota Kenya ini jauh lebih bersih. Indonesia seharusnya bisa mengikuti jejaknya. Lanjut ke paragraf 2. Direktur Penegakan Otoritas Manajemen Lingkungan Nasional Kenya David Ong-Er, seperti dikutip The Guardian pada 25 April 2018, saking banyaknya sampah plastik, banyak diantaranya yang dikonsumsi binatang. Sebanyak dari 10 binatang yang disembelih perutnya ditemukan sampah plastik. Namun, gambaran itu telah lenyap dari Nairobi saat ini. Selama seminggu di kota ini pada pertengahan Maret 2019 lalu, lingkungan sudah bersih dari sampah plastik. Di supermarket maupun di pasar-pasar tradisional, Masai Market, banyak orang yang membungkus barang belanjaan dengan kertas, kardus, atau dengan ngiri-ngiri, tas tradisional yang bisa dibuat dari kulit atau kain. Lingkungan di Nairobi memang mengalami transformasi luar biasa setelah menerapkan larangan menggunakan, memproduksi, dan mengimpor kantong plastik. Tak main-main, bagi pelanggarnya akan dikenai sanksi dari 19.000 hingga 30.000 dolar Amerika Serikat atau penjara hingga 4 tahun. Hukuman terhadap pelanggaran kantong plastik ini merupakan paling keras. Kita sudah baca keseluruhan isi teksnya, jadi kita bisa langsung analisis masing-masing opsi jawabannya dan kita cari mana sih pertanyaan yang jawabannya tidak terdapat pada teks. Opsi yang A, mengapa Nairobi tidak pernah ketinggalan dalam menggunakan kantong plastik? Apakah ini ada tadi dijelaskan? Ini tidak ada ya. Sudah kita baca tadi keseluruhan paragrafnya, ini tidak membahas terkait dengan tidak kita temukan mengapa Nairobi tidak pernah ketinggalan dalam menggunakan kantong plastik. Berarti kemungkinan jawabannya adalah opsi yang A, karena opsi yang A ini tidak kita temukan jawabannya di dalam teks. Kita simpan dulu. Opsi yang B, kapan kota Nairobi Kenya bersih dari sampah plastik? Kapan kota Nairobi Kenya bersih dari sampah plastik? Nah, ini tadi dijelaskan di paragraf 1. Di kalimat pertama kita baca, sejak adanya larangan menggunakan kantong plastik sekali pakai pada 2017, kota Nairobi Kenya kini bersih dari sampah plastik. Jadi jawabannya ada. Apa jawabannya? Kapan kota Nairobi Kenya bersih dari sampah plastik? Ya, sejak adanya larangan menggunakan kantong plastik sekali pakai pada 2017. Berarti ini ada jawabannya dalam teks. Opsi yang C, apa akibat dari saking banyaknya sampah plastik? Akibat dari saking banyaknya sampah plastik. Ini dijelaskan di paragraf 2. Nih, saking banyaknya sampah plastik, banyak diantaranya yang dikonsumsi binatang. Sebanyak 3 dari 10 binatang yang disembelih perutnya ditemukan sampah plastik. Jadi jawabannya adalah jika saking banyaknya sampah plastik, maka banyak yang dikonsumsi binatang. Bahkan sebanyak dari 3 dari 10 binatang yang disembelih perutnya itu ditemukan sampah plastik. Berarti opsi yang C ini ada jawabannya dalam teks. Kita lanjut ke opsi yang D. Apa yang dilakukan orang-orang di Nairobi untuk memperkecil jumlah sampah plastik? Nah, ini ada tadi kita baca di mana ya? Ini nih, di supermarket maupun di pasar-pasar tradisional, banyak orang yang membungkus barang belanjaan dengan kertas, kardus, atau dengan ngiri-ngiri tas tradisional yang bisa dibuat dari kulit atau kain. Kemudian lanjut, lingkungan di Nairobi memang mengalami transformasi luar biasa setelah menerapkan larangan menggunakan, memproduksi, dan mengimpor kantong plastik. Jadi, jawabannya adalah yang dilakukan orang-orang di Nairobi untuk memperkecil jumlah sampah plastik adalah menerapkan larangan menggunakan, memproduksi, dan mengimpor kantong plastik. Berarti opsi yang D ini juga ada jawabannya dalam teks. Opsi yang E, apa sanksi yang didapatkan oleh masyarakat Nairobi jika tidak mengindahkan akibat dari pemakaian sampah plastik? Nah, ini ada di kalimat terakhir, paragraf terakhir. Tak main-main, bagi pelanggarnya akan dikenai sanksi dari 19.000 hingga 30 dolar Amerika Serikat atau penjara hingga 4 tahun. Jadi sanksi yang didapatkan adalah sanksi administrasi yaitu 19.000 sampai 30.000 dolar Amerika Serikat dan sanksi penjara yaitu hingga 4 tahun. Jadi jawabannya juga ada dalam teks. Nah, jadi, pernyataan yang jawabannya tidak terdapat pada teks tersebut adalah opsi yang A. Mengapa Nairobi tidak pernah ketinggalan dalam menggunakan kantong plastik? Nah, ini juga kalimatnya tidak sesuai ya, karena di teks ini kita membahas terkait dengan bagaimana Nairobi itu tidak lagi menggunakan kantong plastik, bukan menggunakan kantong plastik seperti opsi yang A ini, jadi sudah pasti salah. Lanjut ke soal nomor 44. Kapan lingkungan di Nairobi memang mengalami transformasi luar biasa? Nah, tadi ada kita baca,
Di awal kalimat paragraf 3, lingkungan di Nairobi memang mengalami transformasi luar biasa setelah menerapkan larangan menggunakan, memproduksi, dan mengimpor kantong plastik. Jadi, lingkungan di Nairobi memang mengalami transformasi luar biasa setelah menerapkan larangan menggunakan, memproduksi, dan mengimpor kantong plastik. Opsi yang E. Lanjut ke soal nomor 45. Berikut ini yang merupakan kalimat kompleks adalah kalimat yang lengkap, di mana terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dan juga biasanya ditandai dengan adanya konjungsi dan juga adanya tanda baca seperti tanda koma ataupun tanda-tanda yang lainnya. Nah, kita lihat antara opsi B, C, A, B, C, D, dan E. Nah, yang menjadi kalimat kompleks itu adalah opsi yang C. Kenapa? Karena strukturnya lengkap. Coba kita lihat sampah plastik, ini subjeknya, yang pernah memenuhi, ini predikatnya, jalanan, saluran air, bahkan menutupi semak hingga memenuhi banyak perut binatang, ini merupakan objeknya. Di kota Nairobi kini hanya menjadi cerita masa lalu. Nah, di kota Nairobi kini hanya menjadi cerita masa lalu. Ini keterangan tempat. Berarti ini strukturnya lengkap, ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan, dan juga ada konjungsi seperti konjungsi bahkan, dan juga ada konjungsi yang, dan juga banyaklah, dan juga ada beberapa tanda koma. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang C. Soal nomor terakhir. Berdasarkan informasi yang ada dalam paragraf tersebut, kita dapat menemukan konsep. Oke, kita baca dulu paragrafnya karena paragrafnya juga lumayan singkat, hanya ada satu paragraf. Dr. Mungsutisna dari Bandung telah menemukan hormon yang bisa mengembangkan produksi padi sampai di atas 200%. Beliau menamakan hormon temuannya ini dengan nama bioregulator atau bioreg. Dengan menyemprotkan hormon itu pada tanaman padi muda, menurut Mungsutisna, rumpun-rumpun padi akan cepat beranak pinak. Rumpun padi normal umumnya berisi sekitar 35 anakan. Bioreg, kata Mumu Sutisna, pula membuat jumlah anakan padi itu meningkat menjadi 60 hingga 70 batang per rumpun. Sawah makin rimbun, produksi berlipat, penambahan gabah panen mencapai 55-220%, ujar Mumu Sutisna. Hormon itu dihasilkan dari ganggang laut. Hormon itu dicampur dengan senyawa poliamina dan magnesium sulfur lalu diencerkan. Oke, jadi pada intinya kita di sini membahas tentang penemuan yang ditemukan oleh Dr. Mungsutisna yang bisa mengembangkan produksi padi sampai di atas 200%. Tinggal kita analisis masing-masing opsi jawabannya. Nah, kita perhatikan soalnya. Di sini mengatakan kita dapat menemukan konsep. Artinya, apa yang kita dapatkan di paragraf ini bukan hanya sebatas informasi saja, tapi juga pasti ada feedback yang bisa didapatkan oleh pembaca. Entah itu berupa penambahan wawasan, penambahan pengetahuan, yang mana hal itu bisa dijadikan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Atau dengan kata lain, kita bisa menerima manfaat dari apa yang telah kita baca. Nah, tinggal kita lihat masing-masing opsi jawabannya. Mana sih opsi yang bukan hanya memberikan informasi saja, tapi pasti ada hal yang bisa didapatkan. Kita ke opsi yang A. Ganggang laut bermanfaat bagi tanaman padi karena hormon yang dihasilkan dapat mengembangkan padi sampai di atas 200%. Nah, ini yang paling tepat. Kenapa? Karena di sini mengatakan bahwa ganggang laut bermanfaat bagi tanaman padi. Nah, ini kata kuncinya itu di kata bermanfaat. Artinya kita menemukan konsep bahwa ganggang laut itu bermanfaat bagi tanaman padi karena hormon yang dihasilkan dapat mengembangkan padi sampai di atas 200%. Jadi bukan hanya memberi informasi saja, tapi juga pasti ada hal yang bisa didapatkan. Nah, berarti jawabannya adalah opsi yang A, tapi kita simpan dulu. Kita lihat opsi yang lainnya. Opsi yang B, hormon bioregulator berasal dari ganggang laut. Nah, sebenarnya ini memang ada dalam teks. Ini ada dijelaskan dalam teks, tapi kan di sini mengatakan kita dapat menemukan konsep. Nah, kalau hanya opsi yang B, kalau kalimatnya hanya seperti ini, kita tidak bisa menemukan konsep. Kita hanya bisa menemukan informasi bahwa hormon bioregulator itu berasal dari ganggang laut. Jadi bukan opsi yang B. Opsi yang C, bioregulator ditemukan oleh Dr. Mumu Sutisna. Nah, ini juga tidak menggambarkan konsep, tapi ini hanya memberikan informasi bahwa bioregulator itu ditemukan oleh seorang dokter yaitu Mumu Sutisna. Bukan opsi yang C. Opsi yang D, bioregulator dapat menambah panen 55-220%. Nah, ini sebenarnya bisa sih. Bioregulator ternyata itu dapat menambah panen 55-220%. Tapi, kita kan tidak bisa mendapatkan informasi secara lebih rinci terkait dengan apa itu bioregulator. Jadi, ini kurang tepat.
Opsi yang E, hormon itu dicampur dengan senyawa poliamina dan magnesium sulfur lalu diencerkan. Nah, ini juga bisa. Kenapa? Karena kan kita mendapatkan informasi, kita mendapatkan pengetahuan dan wawasan bahwa hormon itu dicampur dengan senyawa polaminia dan magnesium sulfur lalu diencerkan. Ini bisa dijadikan konsep. Tapi di sini ada kata hormon itu. Artinya ini tidak lengkap. Hormon apa sih yang dimaksud ya? Kita tidak tahu. Jadi opsi yang E ini kurang tepat. Nah, yang paling tepat itu adalah opsi yang A, ganggang laut bermanfaat bagi tanaman padi karena hormon yang dihasilkan dapat mengembangkan padi sampai di atas 200%. Maknanya jelas, singkat, padat, tapi kita bisa mendapatkan informasi dan kita mendapatkan pengetahuan bahwa ternyata ganggang laut itu bermanfaat bagi tanaman padi karena hormon yang dihasilkan dapat mengembangkan padi sampai di atas 200%. Jadi, soal nomor 46, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Nah, soal nomor 46 ini merupakan soal terakhir, jadi untuk soal literasi bahasa Indonesia cukup sampai sini dulu dan sampai jumpa di pembahasan soal-soal selanjutnya. Terima kasih.